data ya. Oke, izin saya open cam dulu ya. Ya, silakan pakai data. Oke, baik. Tadi dikatakan, menjelaskan aja. Ya. Tadi dikatakan Yesus itu bukan Roh Kudus, kan begitu? Iya. Oke, kita pakai data ya. Ini kalau tidak salah diambil ini ya. Namun benar kukatakan kepadamu, titik 2 adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika Oke. Tadi mengatakan bahwa di sini bahwa Yesus ini bukan Roh Kudus. Dasarnya apa bahwa Yesus bukan Roh Kudus? Ya, itu dasarnya jelas. Yesus pergi dan mengutus penghibur Roh Kudus. Oke, baik. Pribadi berbeda. Baik. Ini penghibur ini ambil kata dari para. Ternyata artinya Yesus ini penghibur. Artinya Yesus ini adalah Roh Kudus. Kan gitu. Ya Bang ya. Di mana datanya? Kita pakai data ya. Di 1 Yohanes. Ya. Oke, izin dulu ya. Di sini Yohanes 16 ayat 7, penghibur ini apa? Yohanes 6:7. Ini adalah Parakletos. Oke? Yohanes 16 ayat 7, Parakletos. Penghibur. Kalimatnya penghibur mengambil diksinya apa? Penghibur. Parakletos. Oke ya. Tadi saya nginjili sedikit ya supaya kita luruskan. Hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, pengantara pada Bapa, yaitu siapa? Yesus Kristus. Di sini Yesus adalah perantara kepada Bapa yang namanya Yesus Kristus. Nah, kita cek pengantara ini siapa, seorang pengantara ini? Dalam bahasa ininya, kita tahu bahwa perantara ini adalah Yesus. Yesus adalah seorang perantara. Seorang perantara adalah Yesus, sama aja dibolak-balik. Nah, kita cek seorang perantara ini apa? Yang dimaksud di sini kita lihat adalah Parakletos, seorang perantara. Tapi kalau dikatakan Parakletos adalah tadi dikatakan Roh Kudus, berarti Yesus ini adalah Roh Kudus, seorang perantara. Oke, jadi Parakletos ini bisa kepada seorang perantara, bisa pada penghibur. Nah, pertanyaannya, bisakah jadi penolong? Menjadi pendeta. Lanjut. Yohanes 14 ayat 16 gini. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong. Nah, penolong siapa nih? Kita cek penolong ini. Ternyata setelah kita cek, penolong itu juga Parakletos. Nah, itu aja dari saya mungkin ya. Jadi itu maksud saya. Oke, betul. Perlu ditanya aja. Mungkin Bang Jackman memang ada teman. Oke. Jadi teman-teman seperti Yohanes, Pak Pendeta harus pindah ke Yohanes aja bahwa Yesus ini Roh Kudus juga gitu. Begitu saran saya. Lanjut. Ya, silakan Bu Malikil. Di hidangan sudah tersedia. Bu Malikil tinggal ambil piring sama sendok garpu sendiri ya. Lanjut. Penjelasannya ditampilkan, namun saya mohon maaf tidak tertarik penjelasan data itu karena semuanya itu hanya sekedar permainan kata dan kalimat. Ya betul Pak Pendeta, betul. Permainan kata-kata, betul. Pak Pendeta. Tidak sesuai dengan konteks dan maksud ayat tersebut. Betul, jadi, betul sekali Pak Pendeta. Permainan kata-kata. Ya permainan kata, betul.
sama sekali tidak terganggu iman saya ya. Roh Lain Kudus kali tetap kita diskusinya nggak usah pakai, lain kali Pak, lain kali kita diskusi nggak usah pakai kata-kata, nggak usah pakai apa komunikasi, nggak usah. Lain kali kita diskusinya nggak usah pakai kata-kata ya. Bahasa Sebenarnya tubuh. saya bukan mau lebih-lebihkan ya. Sebenarnya tadi kayaknya apa namanya Aki Ardi nggak mengejar betul-betul. Kalau tetap dikejar betul-betul di tetap soal Roh Kudus validasi itu sama berbeda. kanonisasi, udah lebih parah lagi Pak Vincent itu Pak Vincent, Pak Pendeta Jangan, Vincent. udah, kasihan. Lanjut. Nggak ada, Oh ya, nggak ada lebih ya. takut. Biasa dia Masa kejar itu begini dia loh kejar. kawan-kawan. Kawan-kawan kalau bicara dengan kawan-kawan Tritunggal itu sesuaikan. Lihat dulu, Baik, ukur dulu kemampuan yang menerima bagaimana. Jangan terlalu baik bro. lebih bisa blank Oke, kawan-kawannya. kalau gitu silakan bro. Silakan Bro Malikil. Apa saya? Ya, jadi dengan Pak Vincent kan kawan-kawan sudah bisa menilai. Pencipta, dia percaya pencipta mati di kayu salib, tapi Yesus bukan Roh Kudus. Itu kan sesuatu yang inkonsisten. Itu loh kawan-kawan. Jadi beliau ini sudah berkecamuk di dalam hatinya. Disebut Roh Kudus karena memang dia kudus. Jadi kudus itu sifatnya. Kata benda dan kata sifat. Sama seperti saya bilang, Pak Vincent cantik. Bukan berarti cantik itu adalah oknum yang lain selain Vincent. Tidak. Tapi cantik itu sifat dari Vincent. Yang adalah kata benda. Jadi Elohim itu roh. Elohim yang adalah roh itu kudus. Nah kalau Yesus itu adalah Elohim, bagaimana pula dia bukan Roh Kudus? Nah, jadi kalau dia Roh Kudus, bagaimana pula dia bukan pencipta? Nah, jadi inkonsisten ini memang sering dan memang ditularkan di dalam gereja lewat pengajaran-pengajaran Tritunggal. Kawan-kawan Muslim itu teliti dalam argumentasi mereka. Mereka itu argumentasi awal dibantah argumentasi tengah dan dihancurkan di argumentasi akhir. Jadi mayoritas bukan mayoritas ya, semua orang Tritunggal itu nggak konsisten bicara dan nggak ngerti apa yang mereka ucapkan. Keliling-keliling. Gitu Pak Vincent. Jadi tinggalkan Tritunggal karena ajaran-ajaran nggak benar itu. Ajaran yang diwariskan oleh Bapak Gereja yang diadopsi dari paganisme. Oke, lanjut kawan-kawan. Ya, terima kasih saran dari abang siapa ini, tapi mohon maaf saya tidak terima saran dari jemaat kabur, perpuluhan hilang. Aduh, bahaya ini bro. Saya hanya terima kasih. Host, diem dulu host. Ya, saya hanya berterima kasih sarannya, tapi saya tidak menerimanya, bahkan tidak mengikutinya karena saran ini adalah saran yang menyesatkan, yang tidak sesuai. Iya Pak, iya Pak Pendeta. Terima kasih lah. Sarannya, saya nggak terima ya. Bapak berkata, Yesus bukan Roh Kudus. Nanti orang akan bertanya begini, pencipta itu keberadaannya apa? Eksistensinya apa? Anda menjawab roh. Ditanya lagi, dia kudus tidak? Ketika Anda jawab kudus, di situ Anda kena tempeleng. Itu loh. Jadi hal-hal seperti ini memang suatu frasa itu kalau tidak dipahami dengan jelas secara substansi akan membuat orang itu jadi gondal gandul, bicara kayak minum air aja begitu, nggak ngerti. Itu loh Pak. Pencipta itu eksistensinya apa? Alkitab berkata, Elohim itu ruah. Oke, ditanya lagi, pencipta itu ruah? Iya. Dia kudus tidak? Nah kalau Anda jawab kudus, selesai. Langsung ditembak Anda Pak, tidak konsisten. Itu yang saya bilang, ajaran Tritunggal itu tidak bisa dibawa ke ranah publik yang akademis Pak. Karena orang-orang yang akademis berpikir, orang-orang yang pikirannya luas, itu akan menjadi gila dengan argumentasi orang Tritunggal. Karena argumentasinya itu argumentasi pasaran, argumentasi kayak Kalijodo, ya biasa-biasa saja yang bikin orang muter-muter. Tidak ada substansinya, tidak ada nilai akademisnya. Karena tidak ada yang dia pahami dari apa yang dia ucapkan. Ya kan? Dibuktikan kan begitu. Pak Vincent Yesus berkata, Yesus bukan Roh Kudus.
Tetap Bang, kita itu tidak boleh munafik ya. Ketika kita di publik sekalipun, tetap kita akan menjelaskan sesuai dengan iman kita. Kalau iman kita Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ngapain harus tidak menjelaskan itu? Entah mereka mau nerima atau tidak, yang penting kita menyampaikannya dengan jujur, ini loh iman kami. Kalau tidak masuk akal bagi mereka ya nggak apa-apa, kita tidak memaksa, kita hanya menjawab, menjelaskan. Gitu aja kalau saya sih Bang. Jadi jangan melarang, oh nggak boleh menjelaskan Tritunggal di depan publik. Kenapa dilarang? Justru kalau kita tidak menjelaskan berarti kita tidak jujur atas iman kita. Beda dengan abang siapa ini, kan tidak percaya Tritunggal, menolak ya, menjelaskan sesuai dengan oneness Anda, tidak apa-apa kalau bagi saya. Tidak boleh Anda melarang saya menjelaskan Tritunggal karena itu iman saya gitu. Oke, bukan melarang Bapak. Ini tentang struktur berbicara dan struktur berpikir. Itu loh. Anda berkata yang mati di kayu salib pencipta. Lalu cara berpikir saya ya itu masalah Anda, tapi Anda tidak bisa melarang saya, hak saya juga. Saya berbicara sesuai dengan iman saya, keyakinan saya gitu. Jadi kalau Anda begini loh Pak, kita hidup berbicara sesuai dengan iman Anda aja sebagai oneness ya, berbicara aja, Anda usah nyerang saya untuk tidak usah berbicara, karena ini hak saya mau berbicara apapun. Masalahnya begini Pak, kita hidup di area orang yang waras Pak, bukan di RSJ ya. Kalau kita berbicara di lingkungan RSJ boleh Pak. Apa maksudnya, uraiannya bagaimana? Begini Pak, Anda berkata yang mati di atas kayu salib pencipta. Orang yang nggak waras di sini semuanya waras kok. Cuman berbeda pemahaman aja. Kalau bagi saya nggak ada orang gila di dalam itu. Cuman kalau masalah perbedaan keyakinan, pemahaman ya pasti ada. Tapi semuanya di sini waras kok. Saya juga waras, Anda juga waras. Jadi jangan menarasikan atau berbicara sesuatu yang tidak masuk akal Bang. Kita di sini semua waras, cuman berbeda pandangan aja sebenarnya. Berbeda pandangan itu sesuatu keniscayaan Pak ya. Tetapi dalam argumentasi yang saya tekankan waras dan tidak warasnya itu argumentasinya Pak. Saya uraikan ya begini. Anda berkata yang mati di kayu salib itu pencipta. Lalu kesaksian Alkitab berkata bagi kita hanya ada satu Elohim ya, yaitu Bapa. Dia adalah satu-satunya pencipta. Bagi kita hanya ada satu Elohim yaitu Bapa. Dia adalah satu-satunya pencipta. Ya kan? Lalu di sisi yang lain ya, Anda percaya Yesus pencipta. Di sisi yang lain, Anda percaya bahwa Elohim itu satu-satunya yaitu Bapa pencipta. Di sisi yang lain, Anda tidak percaya Yesus itu Bapa. Anda tidak percaya Yesus itu Roh Kudus. Itu ketidakwarasan itu, Pak. Jadi ketidakwarasan itu dalam skala argumentasi, Pak. Bukan Anda pribadi individu, bukan. Argumentasinya. Jadi kalau argumentasi seperti itu hadir di area-area publik yang waras, akan jadi lelucon Pak. Ngerti gak Pak? Sama Bang, sama. Kalau nggak ngerti lagi. Saya juga pakai narasi Anda itu sama. Ketika Anda juga menjelaskan pasti Anda dianggap tidak waras juga. Masa Sang Bapa yang Maha Kuasa pencipta langit dan bumi itu mati, dikandung, dibesarkan oleh manusia, dilahirkan oleh manusia, kan tidak masuk akal juga, nggak waras juga. Jadi Bang, kalau kita mau berbicara waras dan tidak waras, itu saya rasa subjektif. Jadi janganlah Anda mengatakan, oh kalau saya menjelaskan itu argumentasi saya tidak waras. Hanya Anda aja yang punya argumentasi waras. Itu ndak boleh Bang. Tapi mohon maaf Pak Pendeta, sebelum dilanjut, Pak Pendeta tahu kan Bro Malikil ini oneness, tahu kan? Iya, saya lihat juga sering dia diskusi-diskusi di komal-komal. Saya tahu, makanya ketika dia menarasikan waras dan tidak waras sama dari pihak lawan bicara juga pasti menganggap Anda tidak waras argumentasi. Jadi kalau makanya sampaikan aja, nggak usah mengatakan waras tidak waras. Entah orang mendengar itu terima dan tidak terima ya silakan aja, itu terserah kan. Tapi izin Pak Pendeta, sebelum ke Bro Malikil, saya kasih pemahaman dulu kepada Ikhwan Fillah ya, 1,2.
Memang room saya ini adalah room internasional, yang naik ke atas itu bukan hanya orang waras, orang tidak waras pun banyak. Lanjut Pak Pendeta. Skalanya kecil bro kalau internasional. Roomnya room inter semesta begitu loh. Jadi begitu Bang Maliki ya. Ini izin menanggapi. Saya ini gini Bang, ini menghargai semua narasi orang, semua komentar, semua argumen orang, baik dari teman-teman Islam saya nampung, dan saya menghargai teman Kristen yang Oneness juga saya nampung. Tapi saya tidak setuju ketika kita mengatakan narasi atau argumentasi seseorang itu tidak waras, hanya saya punyalah yang paling waras, paling benar. Itu sebenarnya nggak bagus Bang. Iya, oke Pak. Dunia diskusi nggak sehat seperti itu, nggak bagus. Gini. Bro Malikil izin sebentar, ini Ahi Jimen mau menambahkan sedikit. Silakan. Oke. Pak Vincent, Pak Pendeta, izin ya Pak Pendeta. Itu tidak masalah Pak Pendeta. Mau Bapak Pendeta bilang sampaikan bahwa itu adalah iman saya percaya. Bapak Pendeta sekalipun nyembah batu, botol kecap sekalipun, kami tidak masalah, tidak rugi kami juga gitu. Tetapi namanya menghargai argumentasi itu dengan menggunakan akal yang ada datanya. Data yang kami pakai bukan data pandangan dari keislaman. Data yang kami pakai adalah data yang digunakan oleh firman Tuhan yang ada di dalam Bible. Baru Anda mengatakan argumentasi kami itu tidak waras ketika data yang kami gunakan dengan penafsiran pandangan kami orang Muslim atau penafsiran Al-Quran paling tidak. Baru dibilang tidak waras. Oke, Pak Vincent barusan mengatakan tadi bahwa ini adalah menurut keimanan saya. Pak, saya terangkan untuk terakhir kalinya kepada Bapak Pendeta. Matius 22 ayat 37. Yesus berkata, untuk beriman itu tidak cukup hanya percaya. Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Ada akal di situ, Pak Vincent. Ketika dimasukkan di dalam akal, diterima oleh akal pemahaman pikiran manusia, bukan sebuah praduga, lalu dilaksanakan secara budi. Apa itu? Action. Jadi kalau hanya sekedar yang disampaikan oleh Pak Vincent bahwa saya hanya mengimani dan percaya, ini keimanan saya. Mohon maaf Pak Vincent, penyembah botol kecap sekalipun dia akan berkata hal yang sama yang Bapak sampaikan. Itu poinnya. Tetapi di sini kita harus memakai data dan kita gunakan akal. Bukan kamilah yang harus berbenah diri tentang kewarasan, ya, tentang akal. Tetapi Bapak yang harus membenahi diri karena Bapak mengatakan, ya, ini harus argumentasi ditampung dengan kewarasan dan saya menerima semua. Pak, menghargai argumentasi itu Pak dengan menggunakan akal. Kalau Bapak menampung semua argumentasi walaupun argumentasi itu tidak menggunakan akal, itu bukan menghargai Pak. Tapi bodoh amat, acuh tak acuh. Menghargai argumentasi itu adalah dengan menggunakan akal, itu namanya menghargai. Saya bukan marah ini ya Pak Pendeta, mohon maaf. Saya juga berdebat dengan Bapak Pendeta saya sebelumnya. Saya berdebat dengan Bapak Pendeta, 4 pendeta saya. Saya dari BNKP, saya ke GBI, saya pernah ke karismatik. Apa sih yang saya tidak jalani? 4 pendeta-pendeta saya libas dengan Matius 22 ayat 37. Karena mereka hanya berdasarkan kepercayaan. Kepercayaan tanpa akal dan budi itu sama dengan membangun rumah di atas pasir. Seperti Yesus memberikan ibarat seperti membangun rumah di atas pasir. Tetapi membangun rumah di atas batu ibarat kita membangun rumah di atas batu, ibarat kita membangun iman yang kokoh dan kekal selama-lamanya. Jadi kami di sini tadi bukan hanya berkata-kata ketidakwarasan kami, pandangan kami, tidak. Supaya ini 1,2 juga teredukasi Pak Pendeta. Kita bukan untuk menjatuhkan nama Bapak Pendeta, tetapi saya akui
Bapak Pendeta orangnya santun, tapi satu yang kurang jujur. Mohon maaf, saya mantan jemaatnya. Saya mengatakan Nah, kurang jujur. itu yang saya permasalahkan Pak Hos. Masalahnya saya nggak enak bicaranya begitu. Enggak, kalau saya harus disampaikan karena dia Saya menyatakan pakai bahwa bahasa kita klise, tidak waras waras. dan tidak waras. Lanjut, Iya. lanjut. Ya, jadi gini Pak Pendeta. Sebenarnya dari kesimpulan semua diskusi kita ini bukan masalah Yesus itu Tuhan atau tidak Tuhan, gitu. Kalau Bapak Pendeta mengakui dan percaya dan menggunakan akal sesuai dengan Matius 22 ayat 37, pengikut Kristus, dan percaya bahwa dia itu adalah jalan keselamatan, Bapak Pendeta harusnya tidak perlu beragama. Karena Yesus tidak membawa agama. Karena ketika Bapak Pendeta beragama menyatakan saya berikrar bahwa saya agama Kristen, maka dari situ Bapak Pendeta memakai pola kekristenan, bukan pola pengajaran yang disampaikan oleh Yesus. Itu yang paling dasar. Kalau mengaku sebagai pengikut Kristus, jangan beragama. Karena Yesus hanya membawa hukum-hukum, di mana hukum-hukum itu untuk menggenapi, menyempurnakan hukum-hukum sebelumnya yang dibawa oleh Musa. Begitu dia Pak Pendeta. Iya, Jadi saya mohon maaf, sedikit lagi. Jadi orang-orang yang mengaku dengan mulutnya, bibirnya, ya, saya pengikut Kristus tapi dia beragama, mohon maaf Pak Pendeta, itu orang-orang munafik. Makanya nanti di Matius, Yesus berkata, engkau memanggilku, berseru, Tuhan, Tuhan, bernubuat dengan namaku, bermujizat dengan namaku. Dan pada akhirnya aku akan berterus terang bahwa aku tidak mengenal engkau. Kalian berarti orang-orang yang memanggil dia, bernubuat dengan nama dia, memanggil dia sebagai Tuhan. Kalian semua pembuat kejahatan, enyalah engkau daripada aku. Sebab kenapa? Kalian memakai pola keagama, pola kekristenan, pola pikir kekristenan, di mana di situ ada agama. Sementara Yesus tidak membawa agama. Jadi jatuhnya menjadi orang munafik. Jadi Pak Pendeta, mohon maaf, saya harus pahit-pahit ngomong sama Bapak Pendeta. Karena saya juga mantan jemaat. 23 tahun juga saya mentuhankan anak orang. Mohon maaf. Lebih bodoh dari Bapak. Mohon maaf Pak, saya pahit-pahit ngomong. Saya orang Medan ini Pak. Saya orang Nias. Ya. Jadi ini bukan menjatuhkan nama baik Bapak, tetapi satu pesan saya. Kalau Bapak mengaku pengikut Kristus, jangan beragama. Jangan memakai embel-embel saya adalah agama Kristen, apalagi masuk gereja. Karena Yesus tidak pernah membawa agama, apalagi menyuruh untuk masuk gereja. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih juga. Masya Allah. Bentar Pak Pendeta, sebelum ditanggapi, saya barusan terpental Ikhwan Fillah ya. Bantu tap-tap layar saudaraku biar komalnya kuat. Sambil tap-tap ya. Lanjut Pak Pendeta, lanjut. Ya, saya terima kasih juga kepada Bang Jeman ini yang sudah memberikan masukan, nasihat, saran, motivasi kepada saya sehingga saya lebih baik lagi ke depan. Iman saya semakin kuat ya untuk percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi saya. Iya Pak, iya Pak. Nah, saya pertama menanggapi masalah waras dan tidak waras itu, saya menanggapi pernyataan dari Bang Wanes ini yang mengatakan pernyataan saya itu tidak waras gitu, makanya saya tanggapi tadi. Yang kedua masalah Bang Jeman ini mengatakan keliling berdebat dengan pendeta-pendeta dan lain sebagainya, mengalahkan para pendeta dalam perdebatan. Ya nggak apa-apa, silakan saja, tapi mungkin saya juga memberikan saran dan masukan kepada Bang Jeman. Tadi mengatakan sudah 6 bulan ya mualaf. Ya Bang, masih baru ya di Islam, dalam 6 bulan pasti masih banyak yang hal-hal dalam Islam yang perlu dipelajari. Mungkin fokus pelajari Islam, agama pilihan. Siap, insya Allah. Sehingga lebih mendalami memahami Islam itu seperti apa. Carilah ustadz-ustadz yang soleh, yang baik pengajarannya, sehingga Abang menjadi pribadi yang baik ya. Ini pendeta bijak sekali. Aduh. Enggak apa-apa. Jangan terlalu banyak
Iya. menghabiskan waktu untuk berdebat dengan pendeta-pendeta keliling ke sana ke sini, tapi Oh dalam jelas lah. Kalau itu Pak Pak Pendeta, saya izin. izin menanggapi enggak, ya. terakhir lagi Oke. Bang, satu lagi. Oh iya iya iya. Bang Jeman mengatakan Pendeta saya tidak perlu beragama. Baik, saya akan tanggapi hal itu, dan mungkin saya senang apa yang dinyatakan itu. Tetapi Bang, mungkin kita harus usulkan ke DPR, MPR, karena dalam negara kita ini ada KTP, ada satu kolomnya tertulis tentang agama. Kalau sudah diputuskan bahwa orang yang percaya Yesus itu Tuhan, tidak boleh dicantumkan agamanya, oke, kita setujui undang-undang bersama Bang ya. Jadi membuat satu pernyataan itu harus dilihat dari, jangan hanya sekedar emosional Bang, dilihat dari keseluruhannya dalam bernegara, bertata negara dan lain sebagainya, sehingga kita tidak membuat satu pernyataan yang sangat keliru ya. Itu saja Bang. Terima kasih. Oke, saya tanggapi itu. Izin ya satu. Saya mengatakan tadi bahwa dalam bernegara itu tidak harus beragama, bukan itu. Saya berperspektif pada kitab suci Bible, Bapak Pendeta. Ya, kenapa saya katakan hal demikian? Kalau di dalam Bible itu tidak ada agama, carilah kitab suci yang ada agamanya. Simple. Di mana agamanya? Kitab sucinya itu ada agama di dalamnya, dan agama tersebut yang direkomendasikan langsung sang penciptanya. Bukan berarti Bapak bukan berarti Bapak itu dituntut tidak beragama. Tetapi janganlah memilih ya kitab suci yang tidak ada agama. Sebentar dulu Pak Vincent. Itu kan pernyataan Anda tidak mengerti Alkitab. Saya ikuti. Anda tidak mengerti Alkitab loh, lalu membuat satu pernyataan yang keliru. Anda mengatakan izin kawan-kawan, Pak Pendeta izin Pak. Sedikit aja. Gini Pak Pendeta ya. Berkata di atas para murid dia akan mendirikan jemaatnya. Jemaat itulah cikal bakal beragama kekristenan itu. Jadi itu janganlah yang berkata Anda siapa Pak Pendeta? Tidak baik Bang. Itu siapa yang berkata? Gini, Pak Pendeta berkata ke kawan siapa namanya, Bro J, ya Jimen, berkata tidak mengerti Alkitab. Nah, saya bisa buktikan Pak Pendeta sendiri yang nggak ngerti juga. Gini, Pak Pendeta percaya ayat ini, bahwa ini saya baca apa yang tertulis ya. Bapak Pendeta percaya nggak Allah Bapa itu pencipta satu-satunya? Berasal segala sesuatu. Bapak percaya? Saya tidak akan melayani perdebatan kusir ya. Saya bukan orang ini seperti bukan itu. Debat kusir, ini Pak. pembuktian, Pak. Ini pembuktian. Bapak percaya? Lawan debatmu, Bang. Karena saya bukan tipe orang seperti itu, Bang ya. Iya, kalau Bapak percaya bahwa Allah Bapa itu pencipta satu-satunya, lalu Yesus yang mati di kayu salib, Anda imani pencipta bukan Bapa? Nah, itu yang saya bilang, Pak, jawab, itu nggak waras, tahu Pak. Kok. Saya sudah tahu apa. Kecuali itu menjadi waras kecuali Anda percaya